Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang atharuz dzunub 'ala al-afrad wasyu'ub, yaitu dampak daripada perbuatan dosa terhadap seseorang. Kita sudah membahas dua di antaranya. Orang yang sering melakukan maksiat, pertama, Allah haramkan baginya untuk mendapatkan ilmu. Jadi susah menuntut ilmu dan susah mengamalkan ilmunya. Kalaupun dia tahu, hanya sekedar teori, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengamalkan ilmunya. Ini akibat daripada bermaksiat. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan muncul dan tidak akan turun atau diturunkan Allah kepada pelaku maksiat. Makanya semua ulama, sejarah hidupnya adalah mereka yang benar-benar menjauhkan diri dari maksiat. Berikutnya yang telah kita bahas, yang kedua, hirman ar-rizqi. Allah haramkan rezeki, Allah sempitkan rezeki bagi orang yang suka melakukan maksiat. Saya pernah memberi contoh, kalau seandainya ada kuli bangunan yang tidak salat, padahal uangnya banyak uangnya, dalam sehari kerja tu kalau kepala tukangnya bisa sampai 150 atau 200, kernet bisa jadi 100. Bayangkan dalam sebulan kerja itu bisa mencapai 6 jutaan, apalagi mendapatkan proyek-proyek besar, tapi tidak salat. Maka lihatlah hidup orang-orang yang melakukan hal seperti ini. Uangnya banyak, tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan dari rezekinya, sehingga selalu berulang-ulang. Kerja belum habis, dia sudah mengambil uang duluan, ambilan. Jadi ambilan tiap minggu, uang habis, tidak tahu ke mana. Ujung bulan, di akhir pekerjaan, kerja sudah selesai, uang tidak ada, sedangkan tenaga setiap hari dia buang. Ini contoh sederhana kalau Allah mengharamkan, menyempitkan rezeki bagi orang yang suka melakukan maksiat. Oh, kalau kita dapatkan ada orang yang semakin hebat bermaksiat, semakin kaya, ini masuk dalam golongan istidraj. Allah ulur-ulur agar dia terus dalam maksiat, sehingga Allah hujamkan dia ke dalam neraka dengan kematian yang tiba-tiba, tidak sempat bertaubat. Ini model kalau sudah bermaksiat tapi rezeki semakin luas. Ini masuk dalam golongan istidraj. Hati-hati dengan istidraj, karena salah satu daripada azab yang Allah beri
kepada hamba adalah metode istidraj. Jadi diulur oleh Allah seperti layang, diulur sampai putus dan tidak pernah kembali. Begitulah orang-orang yang melawan Allah tapi diberi keistimewaan dalam rezeki oleh Allah. Nah, baik, kita sambung akibat daripada perbuatan dosa berikutnya, yaitu ta'sir al-umur 'ala al-'asi. Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan segala urusan yang dia sedang jalani. Jadi kalau tadi diharamkan rezeki, dipersempitkan rezeki, orang yang suka maksiat, Allah akan buat dia susah, hidupnya susah, semua urusannya buntu. Dia tidak mendapatkan jalan keluar kecuali hanya yang menyusahkan. Dan ini diambil dari mafhum dari ayat Allah, yaitu surat At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya. Itu jaminan Allah. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar untuknya, makhraja. Jadi makhraj itu pintu-pintu untuk keluar dari segala urusan. Makanya semua orang-orang yang bertakwa bukan bermakna hidupnya tidak susah, tapi kesusahan yang Allah beri kepadanya untuk menambah ketakwaannya. Jadi Allah beri kesusahan, lalu Allah selipkan rasa sabar. Jadi kesusahan yang dia terima bukan untuk menyengsarakannya, tapi malah menambah ketakwaannya. Allah ingin uji dia, Allah ingin lihat tentang kesabarannya, dan di ujungnya Allah beri jalan keluar setelah dia menyempurnakan bukti kesabarannya di hadapan Allah. Nabi Ayub susah, Pak. Ada yang mengatakan Nabi Ayub sakit mencapai 70 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, wallahu alam. Tetapi kesusahan Nabi Ayub, Allah titipkan rasa sabar. Nah, rasa sabar ini menjadi jalan keluar. Sehingga Nabi Ayub ketika datang syaitan menjelma, lalu mengatakan kepada Ayub alaihi salam, wahai Ayub, lihatlah bagaimana Tuhan yang engkau sembah memperlakukanmu. Keluargamu semuanya meninggal, ladangmu dibakar, lalu engkau hari ini diberi sakit pada tubuhmu, padahal engkau telah menyembah Allah, Tuhan itu engkau sembah berpuluh tahun, tapi lihat apa yang dia berikan untukmu. Susahkah Nabi Ayub dengan pernyataan ini? Kalau tetangga kita datang ke rumah kita, misal kita suami Pak sedang rezeki gaji kita ditunda, sudah 3 bulan tidak keluar gaji, contoh. Lalu datang seorang tetangga ke rumah kita di waktu kita tidak ada, bicara dengan istri kita, lalu dia mengatakan bahwa nyangka kali dong pegah, kan sudah saya bilang baik kamu kahwin dengan Ji, apa rezeki Ji. Kalau model kita dipanas-panasi oleh tetangga, kita biasanya langsung panas, mulai mikir. Pulang suami merepet, contoh. Atau juga suami dibisikkan sesuatu tentang kekurangan istrinya, maka dia merasa susah. Nah, rasa susah ini menunjukkan bahwa kita tidak ada jalan keluar. Nabi Ayub tidak merasa susah walaupun dia sudah susah. Jawabannya selalu sama. Jawabannya apa? Semuanya milik Allah, dan Allah lah yang berhak mengambil miliknya. Tidak ada kesusahan. Jadi Allah berikan makhraja, Allah berikan jalan keluar. Merasa tidak dizalimi Allah atau husnudzan kepada Allah,
itu adalah salah satu makhraja, salah satu jalan keluar. Ketika kita sakit tidak sembuh-sembuh, diabetes sudah puluhan tahun, tapi kalau ada orang yang mengatakan nepajuhnya, nepajuhji, lalu keluar kalimat kita, kala sudah saya makan, ya, macam-macam saya makan yang dianjurkan, sampai hari ini saya cuma bisa menatap kambing tanpa bisa menikmatinya. Kita yang dilarang dokter sudah kita pantang, yang disuruh kita makan, diabetes tidak sembuh-sembuh. Orang yang diberikan jalan keluar, dia akan mengucapkan kalimah, ini dari Allah, maka saya diminta bersabar oleh Allah, mungkin inilah jalan saya menuju surga. Jadi hatinya tenang, ini makhraja, ya. Itu orang takwa yang selalu salatnya bagus, tidak pernah makan haram, dia jaga dari maksiat. Ketika diberikan kesusahan, diberikan makhraja, tidak merasa berat. Oh, ada istrinya pun diberikan makhraja, ya. Jadi ketika dipanas-panasi oleh tetangga, istrinya mengatakan, maki banda pegot man, kaleganyan ke bilik Allah, bagaimana saya harus buat, ya, kami enggak bisa melakukan apapun, begitulah pemberian Allah. Maka dia dengan sabar mengurus suaminya, sampai suaminya stroke, dia masih mencebok suaminya. Kenapa? Dia berharap surga dari tangan ridha suaminya. Jadi semuanya diberikan makhraja. Kepada siapakah itu? Karena hidup mereka selama ini dalam ketakwaan, ya, selalu jaga salat malam, ya, kemudian subuh datang, istri kadang-kadang disuruh oleh Nabi, siramlah suami. Kalau suami tidak mau bangun salat tahajud, suami juga disuruh siram istri. Jadi orang bertakwa itu siram-siraman di tengah malam, ya. Begitu kata Nabi, bangunkanlah keluargamu. Kalau dia tidak mau bangun, percikkanlah air di wajahnya. Kata Rasulullah juga, Allah sayang kepada istri yang membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, percikkanlah air di wajahnya. Jadi itu, begitu kita masih kuat, kita takwa. Yang haram, ketika ingin mengambil uang riba, ya, istri bisik, baik kenan, kata istri, udah enggak usah ngambil di situ, ya, itu riba. Jangan pinjam di bank konvensional, itu riba, ya. Contohnya, nepoblo jelam melong mentang, tapi nak bayar 2 kali lipat, nyata macik riba cik, ya. Jadi kalau sudah begitu, misal nasihat istri, jangan, kita usaha tempat lain, kita sabar-sabar sajalah, kan enggak masalah, bocor sedikit, nanti kita beli no drop, tempel, selesai, kan begitu iklannya. Jadi Bapak Ibu maka Allah, orang yang hidup dalam ketakwaan, ketika bertemu dengan ujian Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi tidak mudah susah orangnya. Bahasanya bahasa menenangkan hati. Orang lain yang panas, dia tenang saja hatinya. Maryam, ibunya Nabi Allah Isa alaihi wassalam, beliau orang yang bertakwa, sampai beliau punya tempat khusus di dalam masjid, di mihrab khusus bagi beliau dalam satu tempat. Beliau di situ selalu bersama Allah, berzikir terus-terusan bersama Allah, ya, membaca Taurat. Sampai Nabi Zakaria pamannya ketika ingin mengantarkan makanan ke dalam biliknya, tiba-tiba mendapatkan makanan, buah-buahan di tempat itu. Lalu Nabi Zakaria bertanya, anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana engkau dapatkan ini? Padahal aku belum mengantarkannya kepadamu. Apa jawaban Maryam? Hadha min indillah, yarzuqu man yasha. Ya, ini datang dari Allah, dia bisa memberikan kepada siapapun rezeki. Bayangkan setiap hari buah-buahan datang ke hadapan Maryam dibawa oleh malaikat, dan itu tidak dalam keadaan tidak nampak, ghaib. Ketakwaannya, rezekinya mudah. Yang jadi masalah berikutnya adalah ternyata Maryam yang takwa tetap mendapatkan ujian. Jadi kita ini Bapak Ibu maka Allah, semakin dekat dengan Allah bukan semakin senang hidup kita. Jadi orang berfikir begini, menyorap dengan Allah, kaya, dapat isteri cantik, dapat anak ganteng, pintar, ya, kemudian IPK 4, ya, kemudian dapat beli Pajero
Waktu ditanya orang, hai pakan drone tembang bulan bajero kan cukup mahal kan, misal kata orang, hai lu ngurung semayang. Oh, bukan begitu, mak. Orang dekat dengan Allah itu bukan diberikan salah satu tanda bukti bahawa Allah sayang bukan dilimpahi harta, karena Nabi pun tidak dilimpahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan ujian Allah. Makanya kalau orang yang merasa dekat dengan Allah tapi hidupnya dalam kemewahan terus-terusan, tidak ada ujiannya, berfikirlah kembali, mungkin kita sebenarnya kurang dekat dengan Allah. Buktinya, kalau Allah sayang, sejarah semua menyebutkan kalau Allah sayang kepada seorang hamba dan untuk mengujinya apakah dia benar-benar mencintai Allah, maka Allah beri ujian-ujian yang berat. Nabi Ibrahim diberi ujian oleh Allah, disuruh sembelih seorang anak yang paling dia cintai. Bayangkan menyembelih anak. Kita jangankan menyembelih anak yang paling kita cintai, anak yang sedikit bermasalah saja disuruh sembelih pun kita tidak mau. Kita akan mengatakan, hai long lu depa, anak longnya memang naga tapi baik kayu watanyan. Saya tahu anak saya enggak baik, tapi jangan suruh saya sembelih dia. Itu yang tidak baik saja susah kita sembelih, Pak. Apalagi yang baik seperti Ismail. Tapi itu untuk membuktikan ketakwaan Ibrahim kepada Allah. Nah, Maryam diberi ujian terbesar apa? Setelah ketakwaannya, dia benar-benar bersama Allah, enggak pernah disentuh. Laki-laki manapun enggak pernah menyentuhnya. Sampai ketika malaikat datang ke mihrab Maryam, dia terkejut. Lalu dia merasa bahawa kenapa orang ini bisa menembus mihrab. Maryam kemudian meminta kepada laki-laki ini untuk keluar. Barulah di situ laki-laki ini mengatakan, aku adalah utusan Allah untuk memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak. Dan dalam tafsir disebutkan, malaikat yang datang ke Maryam bahkan tidak menyentuh Maryam, enggak pun dipegang di perut Maryam, karena kemuliaan Maryam. Sampai Maryam udah tahu itu malaikat pun merasa tidak nyaman kalau seandainya dipegang oleh malaikat, padahal malaikat bukan mahram dia. Artinya dia merasa benar-benar dia jaga kemuliaannya sebagai seorang perempuan. Dalam tafsir disebutkan malaikat meniup dari balik lengan baju Maryam, ditiup, ditiup untuk mengirimkan janin ke dalam rahim Maryam. Disentuh pun tidak, dipegang di perutnya pun tidak. Saking mulianya Maryam. Anak gadis kita hari ini, Masya Allah, bukan di perut saja sudah dipegang. Tidak ada kemuliaan sama sekali, tidak ada ketakwaan. Nah, di balik ketakwaan Maryam, ternyata Allah beri ujian terhebat. Maryam terfitnahkan. Bagaimana bisa punya anak tanpa disentuh oleh seorang laki-laki? Maka fitnah paling besar kepada Maryam adalah tuduhan bahawa dia berzina. Dan lihatlah, ternyata Allah beri ujian. Dan ketika detik-detik terakhir ujian itu memuncak, Maryam tidak tahan lagi dengan fitnah. Lalu dia pergi mengasingkan diri ke tengah padang pasir, sampai dia berkata, seandainya aku bisa meninggal sebelum kejadian ini, seandainya aku mati sebelum kejadian ini. Maksudnya dia tidak minta mati, tapi dia minta, ya Allah, begitu besarnya fitnah kepada aku, seandainya aku sudah mati duluan, tidak ada fitnah ini, maka diriku lebih nyaman. Artinya yang dia takut adalah fitnah itu, bukan dia takut dengan hidupnya. Nah, lalu ketika sudah mencapai puncak rasa derita, ini mau melahirkan, apa kata Allah kepada Maryam? Khuzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Maryam, lalu Maryam enggak sanggup lagi berjalan, berteduh di satu batang pohon kurma. Kata Allah, disampaikan melalui malaikat, goyangkanlah pohon kurma itu. Jadi bayangkan goyang pohon kurma. Tahu bagaimana orang yang mau detik-detik kehamilan menggoyang pohon kurma?
Ibu kalau sudah detik-detik kehamilan mau bukaan, jangankan pegang kurma, menggoyangkan badan sendiri pun sudah tidak mampu. Jadi jangan pikir Maryam akan berdiri lalu gerbuk, tidak. Kata Allah, goyangkan. Jadi Maryam menyentuh pohon kurma, mau keluar nih sedikit lagi. Tusaqid alaiki rutaban janiyah, maka akan berguguran kurma-kurma masak kepadamu wahai Maryam. Jadi Maryam menyentuh, gugurlah kurma. Lalu dengan itulah dia makan. Setelah beberapa waktu dia tidak makan-makan karena mengasingkan diri di tengah padang pasir. Lalu Maryam melahirkan tanpa bantuan seorang pun setelah memakan buah dari kurma itu. Dan ujungnya setelah Allah beri jalan keluar, ternyata tidak lama dia menunggu, barulah dia tahu bahawa anaknya adalah seorang nabi. Bayangkan di balik ujian selama ini, Allah berikan jalan keluar bahawa pertama dia dapatkan bantuan Allah ketika melahirkan, yang kedua dia bergembira hatinya dari rahimnya lah seorang nabi keluar. Dan kapan dia tahu bahawa anaknya seorang nabi? Umur Isa masih bayi, ketika dibawa pulang kembali, kemudian orang-orang menuduhnya, sudah lahir anak zina. Kata Maryam, tanya sama bayi ini. Jadi Maryam disuruh puasa oleh Allah, disuruh puasa, jangan bicara, puasa bicara. Maryam hanya menunjuk, tanya baik, semuanya urusan baik. Disitulah Nabi Isa berbicara bahwa dia adalah seorang nabi. Masya Allah, diberikan jalan keluar bagi orang takwa. Jadi kesusahan yang kita terima, kalau kita takwa, itu ada jalan keluarnya. Bagi mereka yang tidak cukup uang SPP anak, bagi yang tidak keluar gaji, sabar saja sedikit, karena bahagia pasti lebih banyak daripada susah. Kita ini sudah hidup, ada yang 40 tahun, 50 tahun. Coba bandingkan berapa kali bahagia, berapa kali susah. Pasti kita dapatkan jawaban, bahagia puluhan tahun, susahnya cuma beberapa tahun. Kita sehat bertahun-tahun, waktu diberi sakit 2 bulan paling lama dalam rumah sakit, diopname, dioperasi, sembuh, lalu sehat lagi 2 tahun. Ada yang sehat 20 tahun kalau dia bersabar. Jadi ini yang mau dibilang dulu. Nah, apa maksud di balik ayat ini? Kalau orang takwa diberi jalan keluar dalam segala urusan, maka mafhum mukhalafahnya, faham yang terbalik. Jadi ada satu metode cara mengambil hukum, mengambil maksud terbalik daripada dalil, disebut dengan mafhum mukhalafah. Kalau orang takwa diberikan jalan keluar, maka yang Allah ingin sampaikan di balik itu, yang tersirat, orang yang tidak takwa, Allah tutup jalan keluar untuknya. Hidupnya akan susah dalam segala urusan. Jadi mentambah susah. Orang-orang yang ahli zina, nampaknya senyum sana senyum sini. Para pelacur setiap malam senyum sana senyum sini untuk mendapatkan pelanggan. Tapi hidup mereka setelah mereka melacur, hidup mereka susah, susah. Tidak ada yang merasa bahwa nyaman berada dalam pekerjaan itu, tidak ada. Bayangkan menyerahkan kehormatan berulang-ulang dengan bayaran 100.000, 200.000, yang dia mungkin sudah hamil, lalu kemudian muncul ide. Jadi kalau orang takwa diberikan jalan keluar, orang yang ahli maksiat diberikan semua kesusahan bertambah-tambah. Jadi ketika berzina, dulu pacaran, merasa senang dengan pacarannya, dia pikir dia akan dapat jalan keluar dengan curhat ke pacar. Jadi ada orang begini, karena kurang kasih sayang dari orang tua, curhatnya ke pacar. Maka bapak ibu, jadilah pacar anak, jangan biarkan dia punya pacar. Rata-rata yang main ceweknya nyan hansip kasih sayang dari mak dengan ayah. Oh Ustaz, saya kasih sayang penuh, saya kasih sayang di rumah. Kasih sayang yang salah. Kita kasihkan HP, kemudian kita berikan fasilitas untuknya, kita biarkan dia tidur tidak salat. Ini kasih sayang yang salah. Kalau orang sudah tidak berani curhat kepada ayah ibunya, maka dia curhat kepada orang yang tidak dibolehkan untuk curhat. Dia cari pacar, nah dia merasa senang, dia pikir dengan
dengan pacaran, dia punya jalan keluar. Tapi ternyata pacaran itu berujung ke zina. Lalu dia mulai merasa susah ketika hamil. Dan ketika hamil, apakah Allah berikan jalan keluar seperti Maryam? Tidak ada rasa bahagia. Muncul ide untuk menggugurkan kehamilannya. Bagaimana caranya? Datangi dukun. Tidak berani ke dokter yang resmi. Datangi pun hanya dukun-dukun beranak. Ke bidan enggak berani, karena bidan akan ketahuan. Nah, ketika digugurkan tidak berhasil. Lalu anak itu mati dan dia pun ikut mati di dalam kesusahannya. Pacarnya kemana? Yang dulu mengaku cinta, lautan ku seberangi, gunung ku daki. Kalau itu kejadiannya, dia benar-benar akan menyeberangi lautan, dia tinggalkan. Maka yang tertinggal apa? Susah. Bapak Ibu, di Selawah, ya. Jadi ketika pas kami melakukan satu perjalanan dengan L300, tiba-tiba supir L300 saling kontak dengan semua supir. Ya. Jadi dalam teleponnya terdengar bahwa ada seorang bayi yang dilahirkan di dalam WC di salah satu ruang makan antara Selawah dengan Sare, salah satu rumah makan. Jadi di WC ada bayi. Yang bayi itu tidak tahu siapa ibunya dan ayahnya. Yang pasti ayah ibunya singgah di rumah makan itu, lalu ke WC sebentar untuk membuang bayinya, dan masih berdarah-darah. Maka dikontaklah sesama supir semuanya, siapa ada penumpang di situ yang berdarah-darah. Ini kejadian baru. Ternyata dapat sepasang pacar, ya. Jadi tercium bau amis di salah satu L300, tercium bau amis, ya. Dan ketahuanlah bahwa si gadis ini masih gadis sekitaran umur SMA, pacarnya juga SMA, dan mereka memaksa diri. Jadi setelah lahir di WC, dipotong sendiri plasenta, dia langsung pakai rok sendiri, ini sudah penuh dengan darah, hampir pingsan dalam mobil. Supir L300 bawa lari langsung ke puskesmas untuk diobati. Begitulah susahnya hidup orang-orang yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Coba tanya sama ahli kredit, susah mereka atau senang? Coba hiduplah Pak dengan dunia kredit, susah atau tenang, Mak? Orang yang hidup dengan dunia riba tidak ada senangnya. Setiap bulan, akhir bulan dihantui dengan membayar kreditnya. Gajinya banyak 6 juta, tapi sudah tahu bahwa 15 tahun yang akan datang gajinya tersisa cuma 350 ribu rupiah. Mulailah timbul ide setan berikutnya, apa? Tidak masuk kantor lagi, karena tidak ada uang lagi di kantor. Jadi yang gajinya tinggal 350 ribu tidak membuat dia semangat masuk kantor. Ujung-ujungnya dia tinggalkan kantor, cari kantor lain. Padahal di sini sudah haram, yang 350 ribu itu pun jadi haram. Kenapa? Tidak masuk kantor lagi. Karena enggak ada lagi, habis untuk dipotong kredit sana, kredit sini, semuanya kredit. Cari kantor lain, kerja di 2 tempat. Ya, dia punya kebun, lalu ditegur sama kepala kantor, dikasih peringatan. Lalu kepala kantor mengatakan 1 minggu lagi tidak masuk, kami keluarkan. Akhirnya dia kalau keluar tidak bisa bayar kredit lagi, karena otomatis dia tidak tahu lagi, nanti dikejar-kejar. Begitulah susahnya hidup. Malam dia bertafakkur karena kesusahannya. Jadi hai fikir cara tafakurnya bagaimana? Ambil bantal taruh di bawah kepala, ambil tangan taruh di atas kepala. Ya. Gesemikir han dengar kiban cara. Yang istri juga begitu, tidak tahan lagi hidup. 15 tahun yang akan datang hidup dengan 350 ribu. Padahal dulu awal menikah gajinya 6 juta. Gara-gara cok rumah dengan kredit, udip mempangpo. Ya. Akhirnya istri minta cerai. Neceri dong ke dia menyolagnya udik. Padahal dulu yang suruh ambil rumah dengan riba dia. SPP anak tidak terbayarkan. Ditelepon dari sekolah, Pak sudah 3 bulan Pak enggak bayar. Bapak kan kerjanya di tempat yang ini, kok bisa begini? Bapak kan PNS segala macam. Masya Allah, hidup betul-betul Allah atur dalam kesusahan. Kenapa? Dia tidak takwa. Apa syarat takwa? Lakukan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Itu takwa. Nah sekarang
dia bukan meninggalkan yang dilarang, malah masuk ke dalam yang dilarang. Jadi kenapa saya mengatakan berulang-ulang di mana-mana tentang riba? Karena ini dosa besar yang selalu diremehkan, karena dianggap legal. Contohnya selalu ke orang lain. Kan biasa di Indonesia, biasa orang pinjam uang kayak gitu. Bahkan hari ini, Masya Allah, satu orang gadis di Langsa dilarikan oleh seorang pemuda dari Medan hanya gara-gara terjerat dengan riba. Jadi setelah diberi pinjaman nggak sanggup bayar lagi, akhirnya dirinya yang dipersembahkan untuk dinikahi. Kan dibawa lari, ujungnya apa Pak? Masuk Kristen. Kan baru kejadian kemana itu, gara-gara terjerat apa? Riba. Makanya Masya Allah, ada kampung-kampung yang sadar, itu langsung buat pamflet di depan pintu gerbang masuk kampung. Tidak boleh masuk rentenir, tidak boleh masuk orang-orang yang memang menjalankan riba. Nah, begitulah hidup orang-orang yang ahli maksiat. Jadi hidupnya dalam keadaan susah, Pak. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan dosa. Dosa itu menyusahkan kita. Dosa itu membuat kita tidak nyaman. Bangun tidur pagi kalau malam melakukan dosa, itu tidak nyaman, Pak. Jangankan menunggu dihukum oleh Allah, kita sendiri pun sudah tidak nyaman pada saat kita melakukan dosa. Ngupat saja, ngupat orang, Pak, itu kita merasa tidak nyaman ketika kita berada di depan orang itu. Ini udah ngupat dia, kita ngupat si A. Ketika kita bicara di depan orang itu, kita berbaik-baik di depannya, tapi dalam hati kita merasa tidak nyaman, merasa berdosa. Kok orangnya baik padahal pekan pegah keji. Kita merasa terus-terusan dihantui oleh dosa. Ini akibat tidak taat. Orang pelit hidupnya susah, karena Allah suruh tinggalkan pelit, yang disuruh bersedekah. Orang bersedekah hidupnya aman, karena Allah sudah janji, wa yurbis sadaqat, Allah suburkan harta orang-orang yang bersedekah. Allah suburkan. Semakin hebat sedekah kita, semakin hebat Allah pelihara kita dalam rezeki. Makanya orang suka bersedekah itu, Allah kucurkan dari berbagai tempat rezekinya, dan merasa nyaman. Dia selalu merasa gembira. Tiap-tiap bulan dia berikan ke orang tuanya, mamaknya, ayahnya, dikirimkan 500.000. Kemudian ternyata tidak mengurangi jatah istrinya. Bahkan uang belanja istri dulu cuma 1,5 juta. Semenjak banyak bersedekah, Allah buat nyaman hidupnya. Entah dari mana datangnya, istri bisa mendapatkan uang belanja sampai 5 juta. Dia belanja 500.000, 4,5 juta untuknya. Begitu senangnya istri berada di samping orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau istri berada di samping orang yang kurang ketakwaannya, tidak ada rasa senangnya, Pak. Tidak ada. Enggak ada jalan-jalan seperti Nabi dengan Aisyah, enggak ada. Jadi enggak ada mesra-mesranya, enggak ada. Romantisnya tidak ada. Makan bakso bersama itu di waktu masa pacaran dulu saja sekali. Selanjutnya berharap seperti itu tidak lagi, karena dulu ditipu daya oleh syaitan. Jadi enggak ada mesra-mesranya. Akibat apa? Tidak ada ketakwaan. Maka oleh karena itu, jauhkanlah diri daripada maksiat agar kita hidup senang, semuanya senang. Allah berikan keberkahan pada anak, pada istri. Allah sukseskan anak-anak kita. Allah berikan dia mudah menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita tahan-tahan diri dari harta yang haram. Baik, kira-kira itulah yang dimaksud oleh Allah dan Nabi tentang efek atau dampak daripada maksiat akan membuat semua urusan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.